Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Dinur Sudiami di sini pada mata pelajaran IPS dengan materi kegiatan ekonomi produksi. Anak-anakku semuanya, Ibu yakin kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Dan selalu ingat pesan Ibu, yaitu dengan 3M: mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika kalian keluar dari rumah. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Kita lihat bersama pada tayangan berikut ini. Yang pertama yang kita pelajari adalah tentang KD. KD-nya adalah 3.3, yaitu menganalisis konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, distribusi, permintaan, penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Jadi pada materi ini, anak-anak akan dapat menjelaskan pengertian kegiatan produksi, tujuannya apa, mengidentifikasi macam-macam nilai guna, skema kegiatan produksi, dan faktor-faktor yang digunakan dalam proses produksi. Berikutnya, materinya apa saja? Ada 5 materi yang Ibu sampaikan di sini. Yang pertama adalah pengertian produksi. Anak-anak beberapa waktu lalu sudah mendengarkan Ibu ketika siaran di radio bahwa produksi adalah proses menghasilkan sesuatu baik berbentuk barang maupun jasa dalam sesuatu periode waktu tertentu dan memiliki nilai tambah bagi perusahaan. Apa tujuan orang melakukan kegiatan produksi? Tujuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 tujuan. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 3, menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya. 4, meningkatkan produksi nasional. Yang kelima, menumbuhkan usaha produksi lain. Yang keenam, meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang ketujuh, memproduksi barang-barang ekspor untuk menghasilkan devisa negara. Berikutnya, untuk memproduksi barang atau jasa atau produksi itu kita kenal dengan menambah nilai guna. Nilai guna itu dikenal dengan nama utilitas, yaitu dari form utility, kemudian terdiri dari place utility, time utility, ownership utility, dan service utility. Apakah itu? Ini adalah nilai guna bentuk. Kemudian di sini ada nilai guna tempat. Di sini nilai guna waktu. Ini nilai guna kepemilikan, dan yang terakhir adalah nilai guna pelayanan. Materi selengkapnya ada di buku teks kalian, bisa kalian baca di halaman 153 ya. Sampai dengan halaman 156. Silakan untuk selalu berliterasi ya anak-anak ya. Kemudian berikutnya proses produksi. Proses produksi ini terdiri dari 3 tahap. Ada input, proses, dan output. Inputnya apa? Kalau kita tahu bersama, inputnya adalah bahan mentah atau barang setengah jadi. Ini akan diproses di dalam kegiatan produksi, kemudian menjadi output. Outputnya adalah barang setengah jadi atau barang jadi. Berikutnya, untuk menghasilkan atau melaksanakan proses produksi itu diperlukan faktor produksi. Apa saja faktor produksi di sini? Yaitu ada 2 macam. Yang pertama faktor produksi asli, yang kedua faktor produksi turunan. Faktor produksi asli terdiri dari alam dan tenaga kerja. Faktor produksi turunan terdiri dari modal dan skill atau keahlian. Itu anak-anak materi tentang produksi. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini adalah bahwa nilai guna suatu barang atau utility akan bertambah jika barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Pelaku atau orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Begitu ya anak-anak ya untuk materi tentang produksi. Kemudian dari materi ini buku yang Ibu gunakan yaitu buku yang kalian miliki. Di antaranya adalah buku siswa. Ini ada buku punya Setiawan, kemudian buku-buku yang lain yang kita gunakan termasuk download juga dari internet. Demikian anak-anak untuk materi pada kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada kesulitan silahkan kalian pelajari buku teks kalian
mengerjakan tugas nanti yang ada di flip worksheet yang akan Ibu kirimkan. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19, walaupun kita selalu belajar dari rumah.